Ini adalah adik kekasih kami, Andreas Kristianto, baru berusia 27 tahun dan mempunyai seorang istri yang tercinta dan mempunyai seorang anak cewek baru berusia 2 bulan. Hai halo semua sahabat-sahabat kekasih yang berada di luar sana, semoga berada dalam keadaan yang baik, sehat dan selalu sejahtera. Baik, Mami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah support channel Mami Heskel dari dulu sampailah ke hari ini. Ya, sudah lama Mami tidak muncul di dunia YouTube, tapi hari ini Mami muncul kembali. Sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah bersama mendoakan kesembuhan adik kami. Ya, jadi di dalam keluarga Mami sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu, mungkin sudah 10 hari yang lalu, di keluarga kami ada mengalami satu emergency ataupun satu pengalaman atau momen yang berat sangat buat kami. Ya, Mami akan ceritakan dari awal sampai ke akhir. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang sudah mendoakan adik kekasih kami, Andreas Kristianto. Baik, singkat cerita, Mami ingin menyampaikan bahwa adik kekasih kami, Andreas Kristianto, sudah berpulang ke rumah Bapa dan sudah dijemput oleh malaikat. Yang lebih menyedihkan kami adalah ketika kami tidak dapat pulang ke Indonesia atas alasan-alasan yang tertentu. Meskipun kami sudah menyediakan semuanya, tiket sudah beli, ya, masker satu plastik kami sudah beli, bahkan ada berbagai yang sudah kami persiapkan untuk pulang sebenarnya sebelum adik kekasih kami dipanggil Tuhan. Memang tiket sudah dibeli, memang kami rencana, hanya suami saja ya, rencana akan pulang ke Indonesia. Sampai ketika di hari dia sudah dijemput pulang, barulah Mami mau beli tiket untuk pulang. Tapi sebenarnya prosedur untuk keluar Malaysia bukanlah mudah ya. Mami sudah ke immigration, sudah berjumpa dengan penolong pegawai, dan sebenarnya mereka juga tolong banyak sangat. Mereka mau tolong untuk bagaimana supaya Mami boleh keluar, ya, dibagi izin keluar. Sebelum keluar tuh harus ada persetujuan daripada ketua immigration Putrajaya lah, sebab Mami berangkat dari KL aja. Banyak sangat yang mereka sudah mau bantu. Tetapi ternyata di satu hari bulan September itu ada undang-undang baru lagi yang keluar, dimana kalau ada 3 buah negara ini tidak boleh kembali lagi ke Malaysia buat seketika sehingga case COVID ini selesai. Tapi Mami tidak akan ceritakan panjang di situ. Mami hanya ingin bagi tahu bahwa kami sekeluarga yang ada di Malaysia tidak dapat pulang ke Indonesia atas sebab-sebab yang sangat-sangat kami kesali, yang memang tidak boleh berbuat apa-apa, mengikut saja peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh negara Malaysia. Kami tahu bahwa pemergian ataupun berpulangnya adik kekasih kami ke rumah Bapa bukanlah sesuatu yang ringan atau yang mudah untuk kami terima, apalagi keluarga besar daripada suami. Almarhum merupakan adik ipar kepada Mami, yaitu adik kepada suami, ya. Tapi kami sudah akrab, jadi Mami bukan lagi menganggap dia sebagai adik ipar, tapi sudah seperti adik sendiri. Di dalam kejadian beberapa hari ini, kebelakangan ini, sebenarnya keluarga kami sudah melihat bagaimana besarnya keajaiban Tuhan, besarnya kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tidak ada siapa yang dapat tandingi. Jadi singkat cerita, ketika itu adik kami sebenarnya tidak mengalami sakit apa-apa. Ya, di saat hari kejadian di mana yang dia koma, hari pertama sebelum dia koma, sebenarnya dia memang tidak ada merasa sakit atau apa, cuma dia tiba-tiba merasa pusing, pening. Kemudian ketika ada CCTV, nah ini CCTV di mana menunjukkan ketika itu beliau
lagi ada di perkarangan rumah, di luar rumahnya, di rumah orang tuanya. Ya, masa itu dia tiba-tiba merasa pening, pusing, dan dia sempat tersungkur, terjatuh, tapi bukan terjatuh yang jatuh ke belakang, cuma agak jatuh terduduk seperti yang kamu nampak. Sebenarnya kepalanya sudah berat dan sempat telepon kawannya untuk datang bawa ke hospital. Nah, ketika sampai di hospital, ini cuma diingat mungkin sakit biasa dan dibagi injek, kemudian dia sudah merasa ringan, sudah merasa enak badan, jadi dia pulang ke rumah dan pulang ke rumah orang tua ya. Jadi dia dirawat sebentar oleh orang tua, dan ketika itu dia sempat WhatsApp dengan kawan dia. Ada screenshot tapi Mami tidak mau sertakan di sini, tapi lebih kurang bunyinya begini. Dia memberitahu kawan bahwa dia sudah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, tetapi dia bernegosiasi, katanya jangan dulu gitu. Kemudian itu seperti kami tidak percaya, tapi ada screenshotnya yang kami dapat dari kawannya. Kemudian apalagi dia ada beritahu kawan yang lain bahwa dia bilang saya sudah mau mati. Dan di sini ada banyak sangat malaikat. Ketika itu dia berbaring di rumah ya, sebelum dia koma. Nah, singkat cerita, dia ambil peluang untuk bersembang dengan papahnya. Setelah itu mungkin hampir ada sejam ya, tiba-tiba dia sudah merasa tidak enak badan. Terus orang tua bawa ke hospital. Sebelum ke hospital pun dia sudah muntah di rumah, muntah keluarkan air. Kemudian sampai di hospital, ternyata dia sudah koma. Dan kami pun sebenarnya sudah berputus asa karena dengar dia koma. Aduh Tuhan, bagaimana? Tapi puji Tuhan, orang tua kami atau papa atau mertua Mami sangat hebat orangnya. Dialah yang akan menguatkan kami, bahkan dialah yang menjadi penyemangat kepada setiap anak-anak, bahkan kepada istrinya. Ayo kita berdoa minta mujizat. Setelah di hari pertama adik kekasih kami terbaring koma di hospital, kami tidak putus-putusnya panjatkan doa, ucapan syukur, dan kami naikkan puji-pujian. Suami saya sampai ambil gitar, kami buat penyembahan dan kami memuji Tuhan. Dan sudah tentu kami meminta mujizat daripada Tuhan ya, karena bagi kami selagi nyawa di kandung badan, selagi itu mujizat boleh terjadi, keajaiban boleh terjadi. Dan di hari kedua adik ipar saya ya, dia telepon, dia bilang, Mami tolong ini Om Cis sudah berada dalam keadaan yang sangat drop, bacaan mesinnya pun sudah, pernafasan dia sudah semakin turun dan semakin turun. Jadi dengan tidak melengahkan waktu, kami terus dari Malaysia, sebab adik ipar saya ini berada di Indonesia jauh dari kami, tapi kami keluarga Mami dengan husband, dengan anak-anak, kami terus berdoa, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, dan plak, saat itu adik kami sudah putus nyawa. Ketika sudah putus nyawa, maka dokter bagi taulah papa mertua, sebaiknya panggillah pendeta ya, datang ke sini untuk mendoakan. Tapi disitulah kami melihat kemurahan bahkan keajaiban Tuhan ya. Dengan tidak ada nyawanya sudah di titik yang terendah, bahkan nol, menjadi bacaan mesinnya stabil kembali ya, bacaan mesinnya stabil, oksigen dalam tubuhnya baik, nadi atau denyutan jantungnya juga bagus, tekanan darahnya juga bagus. Dan di sana membuat kami sangat bersuka cita. Hari pertama ada keajaiban, hari kedua ada keajaiban, berlarutan sampai hari yang ketujuh, hari yang keenam, hari yang keenam, berlarutan keajaiban Tuhan ketika ya dia didoakan, dia mengalirkan air mata, terus ada gerakan tangannya boleh terangkat sedikit, jemarinya bergerak, terus kakinya ada respon berdenyut ataupun tek, kakinya boleh terangkat sedikit. Apalagi yang saya dengar ketika adik ipar dengarkan voice abang dia ataupun husband Mami ke telinga dia, itu ada gerakan badannya, ada naik sedikit gitu ya, walaupun dalam keadaan koma. Tapi itu bagi kami suatu mujizat, karena ini orang-orang koma tahap kesadarannya tidak seperti orang biasa ya. Jadi orang koma itu kalau baca dari mesin tahap kesadarannya itu 7, tapi adik kami ini 5. Tapi selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat yang kami rasakan dan kami nikmati. Nah, di hari yang ke-7 saya sangat yakin, sangat yakin kalau adik kekasih kami ini sembuh ya.
Dan ketika itu jam 12 lebih, saya WhatsApp dengan adik ipar saya yang perempuan. Saya tanya dia, "Yang bagaimana keadaan Om Cis?" Jadi dia jawabannya, "Oh bagus nih, stabil, puji Tuhan, bagus." Jadi kita orang bersuka cita. Dan ketika itu saya sedang masak di dapur. Ya, tidak sampai 10 menit lah. Tidak sampai 10 menit, saya masak. Tiba-tiba husband saya datang, Chris sudah tidak ada." Saya pun, "Hah? Enggak lah. Sebab baru tadi 10 menit yang lalu." Saya tanya adik ipar saya, adik dia yang satu, dia bilang oke. Dia bilang, "Tidak Mi, ini semua orang di ward ICU semua sudah meratap, sudah nangis." Saya langsung terduduk, saya matikan gas. Anak-anak tidak jadi makan ketika itu, padahal berpulang sekolah tuh. Tidak jadi makan kami satu keluarga. Dan saya melihat, aduh Tuhan, kenapa secepat ini? Nah, di balik semua kejadian ini, dari hari pertama adik kami koma sampai hari ke-7, barulah Papa menceritakan. Dia bilang sebenarnya ini adalah anugerah terbesar yang dari Tuhan yang kami terima. Ketika hari pertama sampai di hospital, ini adalah kesaksian dari Papa mertua. Dia bilang ketika hari pertama sampai di hospital, sebenarnya hospital pertama yang sampai itu, dokter sudah sahkan, oh ini hanya bisa 20% sahaja boleh hidup. Nanti menghitung detik atau menghitung berapa menit, dia sudah pergi ataupun dia akan pergi. Tapi waktu itu Papa mertua tidak memberitahukan hal ini kepada adik-beradik yang lain atau kami, dan tidak memberitahukan istrinya. Karena apa? Dia tidak mau anak-anaknya yang lain, menantunya, putus asa. Yang dia mau semua beriman. Jadi waktu itu tidak seorang pun tahu bahwa hidup adik kami ini hanya 20% saja lagi tinggal. Di hari kedua, kan tadi yang Mami sudah cerita, nyawanya sudah putus. Itu sebenarnya Papa saya sudah bilang, oh benarlah kata dokter, hanya 20%, tidak hitung menit, tidak hitung saat dia akan pergi, tapi sudah 1 malam. Dia bilang, Tuhan sudah 1 malam anak kami masih bernafas, artinya masih dibagi kesempatan untuk kami berdoa minta mujizat. Pun bapaknya tidak mau bagi tahu kami tentang hal ini. Kemudian dokter kedua ataupun waktu dipindahkan ke hospital yang kedua, yang dimana ada dokter saraf, dan dokter itu pun sudah sahkan sama perkataannya dengan dokter yang pertama tadi, dan apa yang dia cakap dokter yang kedua ini pun sama dengan yang pertama. Tapi pun Papa mertua dia bilang, apapun kata manusia tetap kami percaya Tuhan itu ajaib, dan kami terus berdoa. Nah, ketika di hari ke-7 dia sudah pergi, di sanalah Papa mertua bilang, ayo anak-anakku semua, kita harus relakan adik kamu pergi, karena Papa tahu sebenarnya dari hari pertama memang dia sudah mau pergi. Tapi yang bagusnya Tuhan itu memberikan kami 7 hari untuk bersama-sama. Walaupun kami jauh negara, tapi kami bersatu di dalam doa. Kami sampai buat visi. Jadi semua adik-beradik dalam visi itu kami bersatu dalam doa pujian penyembahan. Dan Tuhan beri masa 7 hari lagi. Jadi di dalam 7 hari ini banyak sangat mujizat dan keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam keluarga besar kami. Dan kami mengucap syukur yang sebesar-besarnya, karena Tuhan itu sangat amat baik ya. Dia ambil adik kekasih kami yang paling kecil ini, dan yang paling kecil inilah yang tidak pernah melawan orang tua, yang tidak pernah berkeras atau tinggi suara kepada orang tua. Adik yang paling kecil inilah yang paling taat kepada orang tua ya, yang paling sayang kepada orang tua, meskipun anak-anak lain sayang dengan orang tua. Maksud saya itu dia lebih manja dengan orang tua. Bayangkan dia sudah besar, dia masih peluk orang tuanya, apalagi ibunya. Ya, dia peluk, dia sayang-sayang, kadang-kadang dia bercanda begitu. Jadi inilah kehebatan adik kekasih kami. Dan saya juga tidak menyangka ramai sahabat-sahabatnya yang sangat-sangat merasa kehilangan, bahkan nangis di hari kematiannya. Sampai dikebumikan, sampai setelah dikebumikan pun kawannya masih berdatangan di rumah, masih bermalam di rumah. Ya, ada banyak sekali bunga-bunga yang dihantar dari kawan-kawan. Ya, ini membuktikan bahwa adik kekasih kami ini memang sangat baik orangnya. Ya, dia tidak tega melihat orang susah. Dia tidak mau melihat orang susah. Kalau susah biar susah bersama. Ini adalah kesaksian kawan dia sendiri ketika malam penghiburan di rumah setelah jenazahnya dikebumikan. Jadi ada banyak kebaikan yang kami pelajari dari adik kami, ya, di mana hidupnya itu sangat selalu memberkati orang, hidupnya selalu berbelas kasihan kepada orang, ya, selalu tidak tega kepada orang. Dan yang beruntungnya dia sangat-sangat disayang oleh mertuanya, sangat-sangat disayang oleh ayah mertuanya, ibu mertuanya. Dan kami juga lihat dia dianggap seperti anak sendiri oleh
keluarga mertuanya. Itu yang membuatkan kami begitu bangga, begitu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga adik kami semasa hidupnya sehingga dia disayang ramai orang. Jadi semua sahabat YouTuber, sahabat social media, Mami sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih untuk semua support, doa, bahkan untuk teman-teman yang lain yang sudah berkunjung ke rumah kami di Malaysia. Meskipun kami jauh dari keluarga, tapi ada yang datang di rumah, ya, ada yang telepon dari KL call, ada yang dari Jepun, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Sabah, juga dari Sarawak, ya, ramai yang telepon, bahkan yang chat, bahkan ada yang datang ke rumah Mami malam itu, malam di mana adik kami sudah pergi, ya, ada yang datang. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya. Kami tidak tahu harus balas seperti apa, tapi hanya Tuhanlah yang dapat membalas semua kebaikan, jasa-jasa baik, bahkan doa-doa Bapak Ibu semua kepada adik kekasih kami. Dan Mami juga sangat-sangat berterima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan adik kami, semua teman-temannya, tim Betani Salatiga, di mana yang sudah datang Bapak Pendeta Hengki, Ibu Riki dan timnya, pendoa dan sebagainya, juga orang-orang kampung, juga sanak saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sudah berbagi rasa duka cita ke keluarga kami. Kami sangat mengucap syukur, ya, kepada teman-teman Om Cis, kepada teman-teman yang lain, ya, teman-teman dari Dian, dari Nevi, dari Chris, dari Ivan, ya, yang sudah datang. Keluarga saya juga tidak tahu mau cakap keluarga atau kawan atau siapa, pokoknya semuanya, tidak satu pun yang ketinggalan. Semuanya Mami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan semua yang sudah datang menghulurkan bantuan yang sudah ada di saat kami dalam kesusahan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.